Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Putusan dibacakan dalam sidang di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 20 Agustus. Hakim Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada inkonstitusional. Maka dengan demikian, MK mengabulkan sebagian gugatan yakni dengan memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% gabungan perolehan suara partai politik maupun koalisi parpol dari hasil pileg DPRD. Kini ambang batas pencalonan kepala daerah partai politik disamakan dengan pencalonan kepala daerah jalur independen sebagaimana diatur dalam pasal 42 dan 42 Undang-Undang Pilkada. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Partai Buruh sebagai salah satu pemohon menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan gubernur. Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahuddin, menilai putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan gubernur memperkecil kemungkinan kota kosong di Pilkada Jakarta 2024. Dulu kemarin pakai 25% suara, sekarang oleh MK diubah karena MK memperbandingkan dengan syarat calon perseorangan. Gitu. Syarat perseorangan itu kan dengan dukungan KTP pemilih. Nah, oleh sebab itu yang paling make sense menurut MK itu harus dilihat kepada besaran populasi, jumlah penduduk dihitung pada DPT-nya, orang yang berhak memilih, DPT-nya berapa, dalam range berapa, maka ditentukan angka threshold-nya. Artinya angka threshold tidak lagi 25% seluruh Indonesia, tapi akan berbeda-beda sesuai dengan besaran jumlah DPT di setiap daerah. PDI Perjuangan juga menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan partai politik tanpa punya kursi di DPRD dapat mencalonkan kandidat kepala daerah. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyebut putusan ini berpotensi membuka jalan PDIP mengusung kandidat sendiri di Pilkada Jakarta. Soal peluang nama, PDIP telah mengantongi sejumlah nama, salah satunya adalah Anies Baswedan. Bahwa kita bisa maju sendiri, betul ya? Artinya bisa maju mengusung sendiri pasangan calonnya. Nah, tentu ini kan harus dipertimbangkan. Apakah kami mengajukan calon sendiri, itu sudah pasti kalau itu. Apakah calon gubernurnya, ataukah calon wakil gubernurnya, ataukah kedua-duanya, nah ini belum diputuskan. Nah, apakah dalam hal ini, nanti pasti pertanyaan teman-teman nih, apakah Pak Ahok, apakah Pak Anies, apakah siapa lagi? Iya? Pak Hendra Priyadi. Nah, ini kita harus matangkan. Bakal calon gubernur Ridwan Kamil mengaku menghormati putusan MK soal batas pencalonan kepala daerah. Ridwan Kamil menyebut warga akan diuntungkan jika lebih banyak pilihan. Dia juga jika itu memang menjadi sebuah
keputusan tentu satu harus dihormati kan, karena kan Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Ya. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Saya tidak masalah karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni. Waktu wali kota Bandung saya 8 pasang, banyak sekali. Ada independennya juga. Waktu Pilgub Jawa Barat 4 pasang, juga nggak ada masalah.